Oke, perawatan kren ya. Perawatan kren ini kita kebetulan punya Sunny Valvinger ya. Valvinger SPS 8000 ya. Nah, ini kita lihat di flowchartnya. Kemampuannya itu di 3,5 meter dengan kemiringan 75 derajat, mampu ngangkat beban 3,6 ya, 3,6 di panjang 10,4 1,8. Jadi itu kemampuan maksimum ya, kemampuan maksimum kren ini. Kemampuan minimum kren ini di 0 derajat di panjang 10,4 hanya 600 kilo nih, 600 kilo. Jadi jangan lebih dari itu, karena itu terkait dengan kemampuan sling dan ini bahan-bahan plat ini ya, bahan-bahan boom ini. Adapun perawatannya, kita sering-sering dikasih oli ya. Nah, kita semprot oli. Apa-apa yang bergerak-bergerak ya, yang ini kita grease. Tiap ada pentil seperti ini kita grease sampai dia keluar di sini. Nah, ini grease seperti ini harus kita bersihkan supaya tidak ada debu lengket di situ yang mengakibatkan jadi kasar ya. Nanti masuk ke dalam jadi amplas. Jadi itu kita bersihkan. Nih, nempel-nempel kayak gini. Ini kita masuk grease ya, kita spet sampai dia keluar di samping-samping sini. Habis itu ini dibersihkan. Roller-rollernya itu juga nanti kita turunkan ya. Adapun ini panel kontrol ya, panel kontrolnya untuk mengoperasikan. Ini sudah ada toggle ya, toggle untuk kalau ke atas dia swing, kalau ke bawah swing, dia ke atas swing kiri, turun swing kanan. Ini juga boom naik, boom turun. Ini boom panjang, boom pendek. Ini sling. Untuk di atas ini Sunny Valvinger memberi spare ya. Ini yang op ini spare apabila kita manfaatin untuk pengeboran dan lain sebagainya. Ini toggle untuk trigger. Trigger itu kaki ya. Ini kaki ini itu trigger. Ini posisinya kalau di atas, arah atas, ini ke atas itu boom keluar. Kalau arah bawah itu boom, triggernya keluar ya, boom trigger keluar. Kalau ke bawah triggernya turun atau kakinya ini turun. Ini emergency, apabila terjadi kejadian yang kita inginkan, kita bisa tekan emergency. Tekan emergency seperti ini, lampunya mati. Kalau sudah normal kembali, kita on lagi. Nah, ini panel kontrolnya. Ini kita lakukan perawatan, kita periksain ya kalau ada kebocoran oli hidrolik. Nah, ini kita periksain, kita lakukan pengencangan. Yang tidak kalah penting, kita harus lihat level oli ya, level oli. Dan saat mengoperasikan kita wajib melihat temperatur. Kita ada temperatur. Apabila terlalu panas, kita hentikan untuk sementara pekerjaan. Pastikan saat mengoperasikan ini posisi open. Ini kita coba turunkan. Nah, kita lihat ini naik, ini turun dia naik, dan sebaliknya. Usahakan kita smooth ya, mengoperasikan smooth. Dan itu selalu kita periksa flowchart. Nah, itu flowchart. Sekarang, nah ini posisi sudut begini, sudut 10 derajat. Ini panjang boom 2,2 meter, dia hanya mampu ngangkat 1,2 ton. 1,2 ton karena boomnya tidak panjang ya. Jadi kita lihatnya di 1,2 itu. Apabila full, dia hanya mampu 600. Full panjang ya, full panjang ke sana itu hanya 600. Dengan sudut seperti ini, kita angkat lagi. Nah, seperti ini. Nah, di situ terlihat sudut 30 derajat. Boomnya tidak panjang, berarti dia mampu angkat beban 2,6 ton ya.
Kalau dia panjang 800. Jadi kemampuan berat ngangkat beban itu bisa dipengaruhi oleh sudut dan kepanjangan boomnya ya, keluarnya boom. Ini perawatan sudah kita lakukan ya, kita periksain semua, tidak ada yang bocor ya, bersih. Tinggal kita lakukan pencucian truknya sendiri ya. Ini sengaja kita kasih grease seperti ini karena ini sering bergesek. Jadi kita biarkan aja. Tapi berapa tahun sekali kalau kita lihat kotor pasir ini kita bersihkan, kita ganti lagi. Karena kalau di sini ada tanah atau pasir ya, dia akan gesekan. Jadi kita usahain bersih. Ini grease-nya lagi bersih. Ini periksain baut, pompa ya, itu pompa ini bagus putarannya. Ini PTO bagus. Solar kemarin sudah kita lakukan pemeriksaan ya, solarnya bagus bersih. Oli baru kita ganti kemarin. Disenam kami biar siap kerja. Oke, ini emergency kita bikin sendiri ya. Oke, teman-teman PT Duna Elektro ya sudah selesai, jadi pamitan mau pulang ke Jakarta. Oke, ini kita bikin sendiri karena emergency yang aslinya ini habis dimakan usia ya. Artinya bahannya ini karena sering posisi kerja, karena hujan panas dia rapuh dengan sendirinya. Jadi kita ganti, ini kita pindah ke sini, kita seri ya. Seri emergency ini. Seri dengan yang sebelah. Jadi ada dua emergency supaya tetap ini. Nah, ini nggak kalah penting. Apabila kita mengoperasikan kren, ini diusahakan ini pas di titik nol. Jadi sudut kendaraan ini posisinya lurus. Ini trigger, ini kemampuan sudutnya ada di sini juga. Apabila kita susah melihat flowchart itu, kita bisa sambil lihat yang di sini. Lihat yang di sini. Nah, ini flowchart juga, ini sudut-sudutnya, ini panjang boom. Jadi kalau boom pendek itu mampu sampai 3,6 ton. Kedua 1100, ketiga 740, keempat 550. Ini sudutnya 0. Kalau 10 dia akan naik lagi bebannya. Terus sampai di 75 derajat. Dia mampu di 1760 kumpul 1 2 3 4 kumpul. Jadi seperti yang kita bilang tadi, sudut sama dan panjangnya boom sangat pengaruh. Jadi kita mengoperasikan kren harus berpedoman sama ini. Jangan dipaksa. Kalau dipaksa, kalau nggak boomnya bengkok, ya kerennya bisa kebalik. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Ini posisi trigger juga, posisi ban jangan terlalu gantung supaya bebannya tidak selalu di trigger. Ini pemeliharaan sudah cukup ya. Untuk lampu-lampu ini sudah kita tambahkan ya, karena dari pabrikannya kurang, dirasa kurang, jadi kita tambahkan supaya lebih terang dan lebih safety. Ini juga kita pasang lampu supaya kalau kerja malam kita bisa lihat panel-panel kontrol ini. Ini jamnya, jam kerjanya. Ini sudah 100 jam ya, 100 jam. Nah, ini kontrol-kontrolnya ya. Itu ada lampu sorot kepala ya, ada kren, ada lampu bawah ya, lampu bawah baknya supaya kita bisa kerja malam apabila banyak kempes dan lain sebagainya, atau manuver di tempat-tempat sempit. Yang ke bawah lampu kabin. Jadi kabin ini dilengkapi lampu juga untuk penerangan. Ini ada speedometer untuk oli. Khusus untuk truk kren, kita jangan berpatokan sama kilometer ya, karena kren ini lebih banyak diam, mesinnya banyak mengoperasikan pompa. Jadi
jangan diikuti acuan ini. Yang kita ikuti adalah jam kerjanya. Lebih baik jam kerja atau bulannya yang tercapai, agar kondisi mesin kelihatan normal ya, seperti yang kita dengar ini ya, kondisi mesinnya bagus. Ini kebetulan mesinnya sudah kita tune up ya. Truk ini sudah kita lengkapin untuk lampu strobo ya, strobo, rotari juga ada. Ini lampu kabin, kita bisa lihat lampu kabin, keren, dan lampu sorot. Karena kita kerjanya kadang-kadang tempatnya yang gelap ya. Oke, itu kita bisa lihat lampu sorotnya ada 4, lampu strobonya, dan tiap bawah bak ini kita pasang lampu supaya di bawah sini ini terang. Nah, itu kita lihat lampu, ini kita lihat lampu, ini lampu juga. Lampu ini biar bisa kelihatan oleh pengemudi lain kalau bak kita panjang, dan lebar bak kita juga kelihatan kalau dari belakang. Oke, ini cukup pemeliharaannya. Mobil kita standby kan kembali.